Sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang. Bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami. Jadi sebelum meriksa kita, buktikan dulu air itu bohong apa enggak. Nah, apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus. Karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Jadi terus yang kedua, ya, ayat juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia, apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisi ini. Rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang. Bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami. Mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari AF, mulai dari Pasren dan Kapi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain, kita tidak mau membuat orang kesakitan. Akan tetapi, karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi, korban, saksi, bahkan para penasihat hukum. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan
Jadi sebelum meriksa kita, buktikan dulu ayam itu bohong apa enggak di Mabes Polri ya. Bila perlu juga masalah di Polda ditarik aja di Mabes Polri, jangan dipisah-pisah. Sekalian sama barang. Iya, barang Mabes Polri aja, jangan dipisah-pisah. Yang satu di Mabes, yang satu di Polda. Kan polisi juga polisi Republik Indonesia. Itu di Polda nanti aja. Nanti kalau kemudian ayam tidak terbukti berbohong, baru kita diproses gitu kan atas berita hoax. Kalau berita hoax kita kan yang berita kita dianggap hoax kan tidak membuat ayam apa-apa, biasa aja. Saya dengar kan ayam masih di Bandung kan, masih rileks aja kan, walaupun tidak mau muncul ya kecuali dari pengacara. Tapi kalau hoax atau tuduhan yang membuat penderitaan 7 terpidana jauh Pak, lebih menyakitkan, lebih menderita, parah kan, seumur hidup penjaranya, membuat heboh Indonesia. Dan yang paling utama, andai kata betul kesaksian itu, kalau kesaksian Dede yang palsu itu sudah mencederai nama baik kepolisian Republik Indonesia, mencederai kejaksaan, mencederai kehakiman. Benar deh? Iya.